Insya Allah sehat. perlu stamina ekstra, soalnya nanti berhadapan dengan dan harus meyakinkan Bapak Ibu guru yang ada di sini supaya berubah bisa bersama Bu. Nah, ini sebelum sesi pendampingan ini saya lanjutkan, saya beritahu dulu fokus pendampingan kita hari ini itu agar nanti Bu Nuril antara pertanyaan dan jawaban nanti bisa dikondisikan supaya tujuan kita nyampe. Pertama itu tema pendampingan kita di sini tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Fokusnya nanti pada diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Masih ingat ini adalah masih 1.3. Ini ranahnya 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Masih ingat modul itu guys? Kemudian diskusi refleksi perubahan diri. Ini kaitannya dengan kompetensi guru penggerak yang awal-awal di checklist itu. Nah itu perubahan setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu. Masih ingat dulu? Apa itu 1.1, 1.2 tentang filosofi pendidikan menurut Diajeng. Kalau 1.2 terkait dengan nilai dan peran kita sebagai yang ketiga ya tentang yang sekarang visi tentang visi guru penggerak. Iya. Minimalnya itu apa teringat, insya Allah nanti lancar. Kemudian yang ketiga Bu Nuril itu diskusi rencana merintis komunitas praktisi. Nah ini yang di sekolah. Sudah nopo mboten ini nanti akan kita gali di sini berdasarkan hasil pemetaan lokakarya yang pertama. Nah kemudian yang terakhir nanti baru nanti sesi dengan Bapak Ibu guru itu mengkomunikasikan visi dan praksa perubahan bersama KS dan warga sekolah. Nanti yang memoderasi itu saya. Moderasinya saya. Nah, dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan yang saya WA-kan kemarin. Cuma saya ingin memastikan di sini apakah lulusan visi sekolah sudah disiapkan. Itu pertama. Kemudian hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi itu sudah disiapkan apa mboten? Yang ini ya Bu ya? Ya. Kemudian isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya 2 ini nanti ada di PI. Berarti kurang satu ini saya belum nanti ada itu di LMS. Nanti itu visi sekolah itu nanti ditambahkan aja. Iya, sudah saya siapkan di PowerPoint. Iya, itu ditambahkan aja nanti. Karena kita pesertanya sih agak banyak, tidak hanya berdua. Pinter Bu. Gurunya 5, TU-nya 2, aseknya 2, kelas 1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti lancar. Kalau kemarin saya alhamdulillah cuma berapa ya? Itu 2, 3, 4, 5 dengan saya. Oke. Nah, sekarang ini selama 1 bulan terakhir itu pembelajaran daring itu tindak lanjutnya bagaimana Bu? Setelah kita pendampingan 1 itu. Daring dengan fasilitator. Kalau saya melihatnya kan hanya dari versi yang saya tahu saja. Ini dikasih nilai sama fasilitator itu berapa, kemudian Bu Nuril mengerjakan apa, itu saya akan tahu. Dan kita sekarang bahas di aksi nyatanya. Nah itu tindak lanjutnya sudah bagaimana? Iya, aksi nyatanya. Setiap modul itu kan ada aksi nyatanya ya Bu? Iya. Ini yang ditanyakan aksi nyata yang modul berapa Bu? Karena kita seharusnya itu tidak begini ya, karena perpindahan ke BBGP itu akhirnya kan tidak sinkron nih antara yang waktu yang di LMS dengan waktu pendampingan. Nah, yang kita bahas hari ini kan 1.1, 1.2, 1.3. Jadi kita fokusnya ke sana saja. Terkait dengan aksi nyata saya, kalau mulai dari titik 1, 1.1, sampai 2, 1.3, kemarin saya sempat tanya memang sama Bu fasilitator, ini kan Bu dilaporkan ke PP. Oh betul. Pada saat saya awal mengikuti tersebut, saya masih meraba kan. Setelah panjenengan datang ke sini, Ibu Nadia 1,
mulai ada perubahan dari diri saya yang awalnya tidak begitu paham seperti apa yang harus saya kerjakan. Mulai yang dulunya baca, pokok baca, ngisi, pokok ngisi, waktu tidak dilihat. Tapi setelah ada panjenengan datang ke sini satu kali, Bu Nuril dikerjakan, nanti kita tarik lagi ke belakang, diam lagi barangkali ada yang tertinggal. Nah itu coba kami ikuti sambil mulai melihat referensi hasil karya teman-teman lain di Google atau di media sosial. Oh yang dimau seperti ini. Akhirnya saya mulai mengerjakan agak sungguh-sungguh daripada yang pertama. Mulai masih agak yang begini ya. Masih agak karena harus bagus. saya itu butuh waktu kan. Iya. Jadi saya harus mempelajari, jadi sering baca lagi. Oh yang dimau itu begini. Memang banyak hal yang membuat saya berubah dari mindset pola pikir saya yang awalnya saya itu pokok ngajar, pokok setiap hari berangkat ke sekolah, tidak terlambat, tidak meninggalkan anak-anak. Setelah saya mengikuti modul 1, stage 1 sampai 1 titik sekian, mulai ada perubahan di pola pikir saya. Saya harus berubah, saya harus lebih rajin dari biasanya. Dan saya ingin mengajak teman-teman itu ada di dalam hati saya, walaupun sering sekali fasilitator menyampaikan walaupun sulit kita yang penting mau berusaha. Kita mulai dari hari ini ya Bu ya. Mulai dari diri sendiri lah ya. Di kelas setiap apa yang kita dapatkan lewat daring di LMS, setelah dapat saya aplikasikan besoknya. Misalnya di materi modul berbeda 2.2 kemarin terkait dengan emosional dan sosial KSG. Ternyata asik juga. Saya masuk ke anak-anak, biasanya saya tidak pernah mengadakan itu. Anak-anak untuk lebih fokus, kita duduk dengan rileks di tempat masing-masing. Anak-anak agak kaget waktu itu. Setelah mengikuti saya, ada yang menangis gitu. Loh kenapa? Saya tidak pernah mengucapkan terima kasih ke orang tua saya. Dari situ, dan itu tidak dilakukan oleh guru lain nih, kecuali saya merasa ini perlu ditularkan ke teman-teman. Saya lewat cerita saja sih gitu. Terus penyusunan perangkat rencana RPP berspesialisasi itu saya coba membuat di sini. Kemarin kan supervisi ya. Hari ini pun masih proses supervisi di sini Bapak Ibu guru. RPP yang saya kumpulkan, walaupun tidak 100% saya buat, sudah mulai saya ubah ke arah situ supaya teman-teman itu nanti melihat oh seperti ini ya. Dengan harapan teman-teman melihat terus bertanya mengikuti saya mencoba membuat seperti itu harapan saya di sini. Alhamdulillah. Iya. Terus kemarin saya juga dipilih menjadi koordinator P5 Bu. Itu lumayan itu. Iya. Mungkin ini setelah saya P5 pertama terselesaikan saya sakit. Pada saat pada saat proses P5 itu yang tumbang bukan saya, tapi koordinator yang lain. Sakit semua, sehingga saya waktu itu gerak sendiri. Menurut saya tidak bisa membantu. Oke, saya gerak bisa siapkan sendiri semuanya. Memfasilitasi teman-teman yang menjadi fasilitator dan beberapa teman itu 18 sekitar 16 guru yang jadi fasilitator yang harus saya koordinatori. Gitu. Saya menyiapkan modulnya semuanya gitu. Teman-teman tinggal melaksanakan di dalam kelas, menyiapkan perangkatnya, dan itu butuh waktu berapa hari untuk ngelebur menyiapkan pelaksanaan. Karena di sini P5-nya bukan sistem setiap hari apa gitu, tapi sistem blok. Oh, pakai sekarang temanya suara demokrasi, 2 pekan terselesai kan? Laporan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu harus seperti itu. Saya harus rapatkan teman-teman, kemudian sebelum pelaksanaan saya berdiskusi dulu dengan teman-teman bagaimana maunya pelaksanaan P5 itu. Saya bisa membayangkan. Dan ada, alhamdulillah juga ada kesempatan untuk mengapresiasikan dengan kegiatan tersebut ya. Ini luar biasa, jadi bertepatan sekali momennya. Iya. Jadi setelah itu saya menyampaikan, Bapak Ibu kalau jadi fasilitator tujuannya apa sih? Kan membentuk karakternya anak-anak. Tidak seperti mengajar mata pelajaran biasa. Anak-anak ini ada modul pelajari, ditinggal, kan tidak begitu. Tapi bagaimana Bapak Ibu fasilitator masuk ke kelas itu benar-benar membentuk karakter yang kita inginkan sesuai dengan tema yang kita pilih. Memang ada yang paham, semangat 45, sehingga luar biasa kelasnya pada saat di finalnya
setiap kelas dibuat TPS itu waduh luar biasa bagus-bagusan. Tapi ada yang saya melihat itu di statusnya. Tergantung fasilitatornya, fasilitatornya itu cuek gitu. Terserah kalian, akhirnya ya biasanya ala kadarnya. Terus ada yang saya tanya di akhir ada kegiatan refleksi, apa yang kamu dapat? Bermacam-macam. Animonya anak-anak itu ada yang ternyata jadi panitia itu dulu ya Bu ya. Terus di akhir saya ada refleksi dengan Bapak Ibu guru. Alhamdulillah memang awalnya memang berat Bu, teman-teman itu seperti apa sih ya? Dikira P5 itu mata pelajaran, bukan mata pelajaran, tetapi sebuah kegiatan seperti panitia ujian semester, kayak task force gitu. Begitu, terus harus mengikuti saya. Bukan, ini adalah mata pelajaran wajib seluruh Bapak Ibu guru yang harus menanamkan karakter profil belajar Pancasila ke anak-anak. Kreativitas diberikan ke fasilitator masing-masing. Saya memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu hasil kan begitu. Luar biasa. Ya alhamdulillah memang di awal itu banyak pro kontra. Bu kok begini? Kalau di sana begini. Coba ikuti aja caranya. Terus ini sampai di akhir 2 pekan terakhir final pemilihan ketua OSIS ada laporannya anak-anak. Alhamdulillah seru juga. Bapak Ibu guru juga seneng. Anak-anak juga semangat karena di kelas Bapak Ibu guru kan menyisipkan kegiatan-kegiatan ice breaking, terus bagaimana belajar yang menyenangkan, yang kreatif-kreatif begitu, anak-anak merasa senang. Iya, begitu. Alhamdulillah. Saya melihat juga dari perkembangan yang di LMS, saya kan lihat di LMS, saya memantaunya juga di status teman-teman CGP ini. Sempat lihat ya Bu? Saya selalu memantau. Saya kadang cover, kadang tidak. Kalau pas cuma tidak bikin berarti tidak cover. Kan ada, habis saya ada 2, yang untuk official, untuk yang ini dan untuk yang official itu yang bisa sekiranya bisa memantau, tapi ternyata orangnya tidak terasa kalau dipantau gitu. Jadi biar begini, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Jadi kalau saya berdiri melihat itu mungkin saya tidak terlihat melihat Bu Nuril gitu. Karena memang habis saya kadang yang untuk pribadi itu yang lebih banyak status, yang satunya itu tidak sama sekali lah kayak gitu Bu. Saya melihat juga waktu di kegiatan P5 itu ini SMK 9 kan kebetulan mendahului di SMK 1 baru selesai. Nah, itu saya melihatnya itu luar biasa. Mengenainya ini bagus ini gitu. Jadi Bu Nuril itu tadi awal pendahuluannya sudah. Nanti ini karena kita memanfaatkan waktu yang singkat, jadi ini harus tuntas hari ini dan jawabannya nanti singkat-singkat saja. Kita maksimalkan untuk yang poin yang keempat diskusi itu. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan titik temu untuk mewujudkan visi dan misinya. Nah, sekarang di bagian yang kedua itu tentang refleksi diri lingkungan belajar sekolah. Nah, kita berefleksi bersama-sama ini. Nah, ini bagaimana ini dukungan kepala sekolah, rekan sejawat ini terhadap pendidikan guru penggerak yang benar jalani. Iya. Sejauh ini dukungan teman-teman kami berdua, karena masih kami berdua ya, itu alhamdulillah beliau-beliau itu mendukung. Cuman melihat gerakan kami yang mungkin beliaunya itu merasa saya bisa nggak ya seperti itu, ada rasa ketakutan bagi beberapa teman. Kalau kita berusaha motivasi, Bapak Ibu ada pendaftaran guru ini berapa? Alhamdulillah dari yang saya ajak itu untuk yang angkatan 7, 8 ada 3 orang. Iya. Sudah ada masuk. Sudah. Yang lulus ada berapa di sini? 3 orang. 3 orang yang lulus. Alhamdulillah. Walaupun saya mau lulus harus 1. Ayo semangat. Nanti saya diajari. Iya pasti. Ayo. Saya tuh lebih senang kalau ada teman yang lolos juga Bu, supaya sama-sama punya ilmu pengetahuan yang baru itu tadi yang sama gitu. Tidak hanya saya ambil sendiri, kalau ada yang lain kan yang lain nanti gini, oh iya ternyata apa yang disampaikan dulu itu benar juga, di guru penggerak itu harus begini gitu. Alhamdulillah yang 3 itu tadi motivasinya luar biasa. Dan terakhir kemarin pendaftaran ke 18-10 saya juga mengajak teman-teman yang lain, masih ada rasa takut rupanya, tapi ada 1 yang daftar.
kasih itu ya yang di TikTok itu kayak mau mobil mau jalan terus Iya. di sana ada kayak badai gitu, ternyata ketika dilewati ternyata tidak begitu gitu. Iya. Itu cari aja deh gitu, kasih ke teman-teman nanti Iya. biar mereka bisa berpikir, oh kayak ujian skripsi itu lo dulu gitu, ternyata tidak gitu amat, Iya. bisa dijalani ya Ibu gitu. langsung trauma PPG, aku nggak bisa istirahat. Bayangan beliau seperti PPG. Iya. Seperti Ya itu. benar sih Bu, memang waktunya itu sama. Tapi mereka memberikan beban ini. Benar ya, kalau ketemu dengan saya, capek ya, semangat. Hanya dengan ucapan begitu kan berarti mendukung. Iya. Walaupun saya sih berusaha Iya. dalam setiap kegiatan tidak ingin merepotkan teman-teman, tetapi ingin selalu ayo, Iya. ayo kita menjadi apa ya, berusaha menjadi contoh lah. Yang Ini baik. sekaligus, ya ini sekaligus menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan, apa sih dukungan yang mereka berikan gitu. Iya, dukungannya itu tadi setiap ketemu Bu Nuril capek ya, aduh luar biasa. Bu Nuril mengerjakan tugas guru penggerak, masih repot di koordinator P5. Bu, jenengan istirahat jam berapa? Ada yang nanya itu. Ditanya aja itu sudah Iya. merupakan apa ya, oh ada kepedulian. Ya istirahat Bu, saya kalau ngantuk ya Iya, tidur. Terus jenengan menyiapkan ini semua. Ya saya tidur dulu kalau ngantuk, nanti jam 12 kalau saya bangun ngantuknya hilang ya saya kerjakan lagi. Nanti jam 2 saya ngantuk lagi ya tidur lagi, satu gitu. Aduh Bu, saya nggak bayangkan kalau saya jadi jenengan ada yang seperti itu. Gitu. Iya, memang belum menjalani itu, membayangkannya itu ruwetnya luar biasa. Iya. Melihat Bu Nuril, aduh ngapain lagi orang itu gitu, udah bingung Bu, orang lihat Dari kepala sekolah hanya semangat terus ya Bu Nuril. Ya Pak, terima kasih. Pokoknya hanya gitu kan itu sudah senang kita. Senang. Nah, ini nanti tantangan yang Bu Nuril hadapi dalam menjalani pendidikan perubahan gerak ya, Iya, di lingkungan sekolah. di lingkungan sekolah. Iya. Kalau saya Bu, memang karena kita berada di sekolah besar ya SMK, Iya. saya harus menyelesaikan tugas utama dulu lah gitu. Seandainya saya mau di sela-sela itu ada tugas terkait di LMS, saya harus menyempatkan waktu setelah tugas pokok saya selesai. Nah, Itu yang membuat saya merasa waktunya yang menjadi tantangan bagi saya untuk belajar lebih mendalami materi yang ada. Seandainya gitu, mungkin saya berada di posisi sekolah yang tidak sebesar ini, iya. mungkin saya bisa ngambil waktu mulai dari jam siang, jam 1 itu sudah Iya. mulai belajar. Sedangkan kita mulainya jam 3:30 ya, Iya. baru bisa mengerjakan Kan berarti hal itu tadi lain. tugas di sekolah banyak, kita harus menyempatkan waktu untuk belajar materi guru penggerak sehingga tidak bisa maksimal. Itu menurut saya. Nah ini untuk menanggulangi tantangan itu, ini apa yang Bu untuk menghadapi itu, apa yang Bu Nuril lakukan? Yang saya lakukan, saya mulai dari diri saya sendiri. Satu, harus semangat, harus semangat, harus lihat jadwal terus. Iya. Harus lihat jadwal terus, jangan sampai tertinggal. Sering-sering lihat LMS dan apa yang harus saya lakukan. Kemudian itu tadi cerita, untungnya ada teman Pak Bambang yang bisa saling mengingatkan. Kadang saya sudah mengerjakan ini, Pak Bambang sampai sudah mengerjakan ini belum? Turun akhirnya saiki terakhir. Bersama mari. Jadi saling mengingatkan sehingga saling mendukung lagu. Kalau beliaunya tidak bisa, aku nggak ngerti dulu. Tak beri. Karena kalian, Iya. Pak aku nggak paham. Sama dia kok. Ini nggak cari dulu. Itu yang membuat saya merasa ada teman itu. Saya aja PP itu kalau misalnya melihat keseringan saya terlewat Bu untuk jadwal itu. Iya. Jadwal itu baru kalau ini sesi teman-teman ini sekarang lah baru saya buka, nah seperti itu. Jadi status-status juga sudah mengingatkan di WA itu kalau misalnya tidak ramai ya Iya. saja gitu, tidak terlihat gitu. Memang begitu, apalagi kemudian saya membayangkannya sudah ini luar biasa. Nah ini untuk rencana kedepannya ini Bu, Iya. agar kegiatan guru penggerak yang Ibu jalani itu lebih maksimal, itu rencananya bagaimana? Agar lebih maksimal, ya itu tadi Bu ya. Saya ingin segera mengimplementasikan
materi-materi yang saya dapat dengan mengibaskan kepada teman-teman. Saya kepinginnya begitu, agar materi yang saya dapatkan ini tidak hanya saya miliki sendiri, tapi berimbas kepada teman-teman yang lain. Perkara mereka mau menerima tidak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha. Pasti dari sekian banyak orang akan ada yang memahami materi tersebut, sehingga mengikuti gerak kita. Yang penting yang saya sendiri sama Bambang itu tadi mau berubah gitu loh Bu, mau lebih semangat, karena bagaimanapun kita mulai dilihat gitu loh oleh teman biasa ini gitu loh, guru penggerak. Bahkan kita mau tamat baca takut gitu, mau nggak masuk aja takut gitu. Jadi berusaha kita tetap memberikan contoh kepada teman-teman, walaupun tidak dicontoh nanti, yang penting kita sudah berusaha. Itu namanya membentuk integritas gitu, luar biasa Bu Nuril. Ini kita langsung beranjak ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Ya, apa saja yang Bu Nuril pelajari di modul 1.1, 1.1, 1.2, 1.3 itu? Urut dulu ya Bu ya, dari 1.1. Di situ kan isinya terkait dengan tujuan pendidikan menurut filosofinya Kiai Jarimentoro. Jujur di awal saya sebagai guru hanya kenal beliau sebagai pahlawan pendidikan saja. Tapi setelah saya mengikuti di modul 1.1 luar biasa materinya, ternyata sangat dalam sekali. Dalam sekali ternyata, ya Allah, begitu hebatnya beliau, orang pribumi Indonesia, ternyata pola pikirnya luar biasa. Saya sebagai guru waktu itu hanya bisa kagum, ya luar biasa. Ternyata selama ini yang diterapkan, dan Pak Nadiem Makarim selaku Menteri luar biasa juga menangkap itu. Iya. Karena ternyata yang dipikirkan beliau itu sifatnya universal sekali, bisa mengikuti perubahan zaman dan sebagainya. Dari situ yang saya tangkap, memang pendidikan itu harus mengutamakan siswa, harus berpusat kepada anak. Saya selama ini mengajar banyak salahnya. Jadi kita semua, Bapak Ibu guru yang sudah pola lama, mulai menyadari itu. Tidak sedikit menyalahkan anak. Mulai ada perubahan, bukan kata-kata ndak oleh nggak oleh. Nah, kalau dulu kan sering gitu ya. Padahal yang salah itu bukan anak, sebenarnya kita, ya berarti kita belum maksimal menghadapi anak dengan perbedaan karakter yang bermacam-macam. Kita tetap ego, mengedepankan idealis kita. Nah itu kita harus berubah di situ. Selama ini, itu lo nggak iso pokok belas, berarti kita paling dekat dengan anak. Kenapa kok saya bisa ada jarak dengan kita? Kita berarti nggak kenal dengan anak. Setiap anak kan punya potensi. Dan saya di sini jadi wali kelas yang paling sering tidak setuju jika ada siswa yang nggak dinaikkan. Tapi jadi taruhan saya, hati-hati Bu Nuril, tahun depan arek tetap nggak berubah, sama tanggung jawab lu. Dan saya tanggung jawab semua Bapak Ibu guru. Itu yang saya dapati dari 1.1, bahwa pendidikan harus berpusat kepada anak. Kita selaku guru harus menyadari porsi kita dan kewajiban kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada anak. Ya semoga saya bisa. Baik Bu. Kadang-kadang kalau saya pas sakit masuk ke kelas, nggak bisa kan kita mau intent menghadapi kelas 1 di mana isinya 32 anak. Paling kita bisa memberikan perhatian hanya kepada beberapa anak dengan waktu yang sangat singkat itu. Iya. Ya mungkin dengan cara lain di sela-sela itu kadang saya panggil anak, kamu sudah sarapan dulu, kami pernah ada sholat mas, ya lewat di luar itu tadi. Saya jadi wali kelas yang paling anaknya luar biasa. Kalau guru lain masuk mungkin tidak kuat gitu. Saya jadikan di situ. Ya semoga kita sebagai guru bisa berubah menjadi guru yang mengedepankan kebutuhan siswa di Indonesia. Itu di filosofinya Kiai Jarimentoro. Yang kedua di modul 1.2 yaitu terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, yang di situ sangat juga luar biasa. Tetap mengedepankan siswa, tujuan kita di situ.
bahkan sampai di perannya pun ada poin yang nomor berapa tetap tertuju berbesar kepada siswa, masih tetap terkait dengan siswa juga. Semoga saya bisa menjadi, ya itu Bu, yang ada di peran-perannya, menjadi di nilai-nilainya seorang guru penggerak harus bagaimana, walaupun tidak bisa maksimal, setidaknya saya dari harus yang memaksimalkan biasa saja, saya mau belajar lagi ya, seperti itu. Semoga bisa melaksanakan, dan nilai peran guru penggerak ini seringkali di setiap kali rapat saya sisipkan. Saya kan di sini humas, sering jadi MC, sering memberikan di sela-sela itu saya sisipkan juga masukan. Bapak Ibu, di kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk menjadi guru yang begini, lah itu saya masukkan. Bisakah kita? Ayo kita berdebat bersama. Saya mengajak panjenengan semua berarti mengajak diri saya sendiri lah gitu. Iya, benar-benar. Padahal saya juga takut tuh bicara begitu, cuman namanya berusaha, ya sudah saya usahakan. Itu terkait dengan nilai dan peran penggerak. Satu titik tiga ini terkait dengan visi guru penggerak yang awalnya saya tidak begitu respect dengan visi itu apa, yang penting bahkan saya kemarin nggak tahu dengan visi sekolah yang asal harus ada udah gitu ya. Visi sekolah apa ya? Tujuannya untuk apa? Saya tidak begitu merespek sama itu, tapi setelah saya pelajari luar biasa. Ternyata visi itu merupakan awal dari tujuan siswa itu untuk mencapai pendidikan dan impiannya anak-anak. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu mengembangkan cita-cita harapan besarnya. Sekolah ke sini kan berarti punya tujuan. Saya mau di SMK Senduro, misalkan mau saya jadi ini, kan berarti ada impian di situ. Kita sebagai guru harus bisa mengembangkan ruang geraknya anak-anak itu di sini terkait dengan visi dan misi sekolah. Dan kebetulan setelah kegiatan itu Bu, Pak Ilham kan kurikulum, Bu Mas, visi kita sudah tidak sesuai dengan poin-poin kurikulum merdeka. Monggo kita kita revisi sama-sama. Awalnya tidak yang nanti saya tampilkan, sudah jauh sekali. Akhirnya waktu itu saya dapat kesempatan untuk memimpin rapat di depan dengan Pak Ilham, dengan seluruh Bapak Ibu guru terkait merevisi visi dan misi sekolah agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan itu sudah kami lakukan, laporannya ada di kurikulum. Waktu itu saya tidak terpikirkan kalau itu merupakan sebuah aksi nyata yang bisa saya lakukan gitu. Pokoknya saya laksanakan. Belum berarti video, saya tidak kepikiran Pak, karena hanya tugas saya sebagai humas waktu itu memimpin teman-teman merevisi visi sekolah. Nanti kita lihat, walaupun sudah dilakukan, kita lihat nanti itu mungkin ada beberapa hal yang masih sulit, mungkin harus ada disesuaikan dengan standar yang harus ada. Nah ini kalau saya melihat dari cerita tadi itu ini sudah diimplementasikan ya untuk modul 1.1, 1.2, 1.3, mudah-mudahan nanti lebih maksimal. Nah ini apakah ada terjadi perubahan terhadap murid di kelas, kemudian bagaimana tanggapan dari murid terhadap perubahan yang sudah dilakukan oleh guru-gurunya? Menurut saya ada perubahan Bu, tetapi belum kalau dinilai itu belum 70 ya, 50 setidaknya anak-anak saya masuk dulu kan anak-anak kalau matematika ya sudah males karena di sini tuh ada beberapa guru matematika. Mereka punya mindset ada guru yang pokok kita duduk mendengarkan sudah dapat 90 matematika. Benar. Nah kalau saya tidak mendapat nilai 70 itu sesuatu yang sulit, harus penuh dengan perjuangan. Jadi pada saat saya masuk, guru matematikanya siapa? Tidak guru semua. Nah itu awalnya begitu. Saya coba merubah dengan cara itu tadi, walaupun mereka mendapatkan pengetahuan matematika dengan perjuangan yang keras, nilai 70 atau 60, sorong. Tapi di sela-sela itu saya buat trik-trik yang membuat anak-anak itu merasa dekat dengan saya. Salah satunya mengaplikasikannya itu. Iya, anak-anak sekarang ya ada yang punya ya, saya dulu tidak pernah. Saya buat kelompokan. Sekarang sering berkelompok membahas materi. Kalau tampil setiap fokusnya enggak itu apa sih gitu ya. Fokusnya masuk. Anak-anak buka materi ini. Baca sebentar.
Saya jelaskan ya. Old style, old style. Saya jelaskan, sudah paham? Contoh soal, mereka kan kerjakan. Nomor 1 cara mengerjakannya seperti ini. Jadi mereka tidak berkembang. Tanpa sadar mereka belum siap. Iya. Pada saat saya buat diskusi pun juga karena terbiasa pola belajar yang lama, mereka juga mulai transisi perubahannya agak susah juga. Cuman mereka ada rasa happy. Happy-nya apa pas waktu diskusi kelompok. Diskusi kelompok, terus kegiatan stop gitu. Anak-anak kita berhenti sejenak, yuk tarik nafas. Oh senang. Kita membuat sentilan-sentilan yang tidak pernah kita terapkan melalui pengetahuan baru lewat LMS itu kita terapkan. Senang ya Bu? Sehingga membuat rasa beda kan anak. Ikut sendiri senang. Saya senang, semoga anak juga senang. Nah ini perasaan ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 itu di kelas itu bagaimana nih? Apakah Bu Nuril merasa itu semakin capek? Apakah merasa ada kepuasan atau bagaimana Bu? Apa masih kurang? Nah itu saya ingin tahu. Saya merasa mengaplikasikan hal itu kurang maksimal, tapi saya merasa senang. Senangnya tidak banyak karena bisa mencoba menerapkan kepada anak-anak walaupun belum saya rancang semaksimal mungkin. Setidaknya anak-anak itu sudah tahu duluan. Bapak Ibu guru yang lewat di jendela ya Pak Nona Nuril gitu. Itu di sela-sela pas saya sampaikan. Jadi anak-anak saya ajak ini. Ada guru datang absen, yang guru pikir yang nggak masuk siapa? Ternyata ada siswa yang nangis di awal pelajaran. Saya perlu anaknya meluk juga. Saya tidak pernah dulu begitu. Iya. Sekarang jadi lebih dekat. Kenapa kok nangis? Ibu nyuruh, Bu Nuril nyuruh saya berterima kasih ke orang tua saya lewat WA gitu. Oh, iya. Terus ibu saya di Malaysia, saya jadi kangen. Ya Allah. Setidaknya kan anak itu mau curhat dengan kita, mau dekat dengan. Saya dulu tidak pernah seperti itu. Saya merinding. Saya tidak kuat kalau melihat anak yang jauh dari orang tua itu. Ada yang nanya, kenapa kok nangis? Nggak apa. Waktu itu beliaunya pas tanya, saya sedang kondisi diperlu anaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari tim Humas, Bu. Iya. Mau kan bentar lagi katanya disuruh dokumentasikan. Iya, ditunggu sebentar lagi ya. Oh iya. Maaf. 15 menit lagi. Iya, mohon maaf. Iya, jangan jauh-jauh ya. Iya, Bu. Terima kasih ya. Ini apa Bu yang sudah baik yang perlu Ibu perbaiki? Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Sudah baik. Belum baik sekali sih. Apa yang harus diperbaiki? Cukup apa? baik. Yang sudah baik mungkin cara saya. Malas saya sudah mulai berkurang. Nah, itu tanggung jawab saya juga mulai bertambah. Itu di hari diri saya. Yang perlu diperbaiki banyak sekali. Saya merasa sebenarnya di guru itu sangat kurang sekali. Jadi saya harus lebih meningkatkan kompetensi saya, rajinnya saya, semangatnya saya dengan tugas-tugas apapun. Kalau saya itu lebih baik, lebih rajin lagi, dan saya merasa malu setelah menjadi guru karena ini misalnya mereka tidak mari gitu loh. Sedangkan kan kita yang dilihat pertama, bukan karena kita ingin dipuji, tapi lebih sudah menjadi tanggung jawab, tuntutan saya gitu, tanggung jawab. Gitu. Ini sekarang kita beranjak ke rencana merintis komunitas praktisi ini di sekolah. Nah, ini kan berdasarkan hasil pemetaan Bapak Karya 1 ya, jadi kita melihat dari pemetaan gambar pemetaan Ibu nih. Nah, ini apa yang Ibu miliki berdasarkan pengalaman apa Bu untuk merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ini? Di lingkungan sekolah ya. Kalau yang berdasarkan S1S, iya. Di lingkungan sekolah. Kalau ini bukan di lingkungan sekolah ya? Bukan. Tapi di luar sekolah. Iya. Itu ya di dalam sekolah. Saya kalau menyampaikan kok kayaknya sombong ya Bu ya. Saya sebenarnya nggak seperti apa-apa sih ya.
sebagai humas saja, saya juga tidak begitu besar memiliki peran kontrol karena saya bukan Wakasek kan, ini sebagai staf humas. Cuman saya rasakan kemarin pada saat saya ditunjuk menjadi koordinator P5 itu aja, mau tidak mau saya harus meningkatkan peran kontrol saya gitu. Karena saya harus memimpin sekian banyak teman-teman menjadi fasilitator mengarahkan beliau-beliau untuk pelaksanaan ini. Di saat itu saya harus punya peran kontrol setiap pagi mengingatkan Bapak Ibu besok kita mau ini ya. Monggo dipelajari langkah-langkahnya apa yang kita perlu persiapkan setiap hari selama 2 pekan seperti itu. Menurut saya itu peran kontrol saya dan secara tak langsung pasti memberikan manfaat. Tapi kalau ini sini kan organisasi di luar sekolah ya. Kalau saya itu jadi di pengurus luar, kalau ini yang ditanyakan di lingkungan. di lingkungan. Jadi yang ibu rintis sementara ini yang di B5. Iya. Kenapa? Terus Nanti itu kegiatan itu sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah insya Allah sesuai. Iya, karena kami juga di akhir kegiatan kan melaksanakan kegiatan refleksi terhadap anak-anak. Walaupun tidak melalui lembaga kerja begini, laporannya ada dan anak-anak jawabannya luar biasa. Ada yang saya buatkan soal refleksi melalui Google Form, itu sehingga mereka tidak perlu mengerjakan di lembaga, langsung terkirim. Saya lihat hasilnya ya. Itu memang intinya refleksi itu memang sudah harus dilakukan berkali-kali seperti kita saat ini. Di LMS di luar itu sendiri setiap hari gitu. Nah ini tantangan selama penerapan komunitas itu, praktisi itu. Nah bagaimana menghadapi tantangannya? Tantangannya Banyak Bu. Memang kita kan di situ mengkoordinir sekian banyak guru yang punya pola pikir, mindset, ide yang berbeda-beda. Walaupun di awal saya sempat, Bapak Ibu pelaksanaan P5 mau segera dilaksanakan. Monggo kita merapatkan barisan untuk menyamakan cara kita dalam pelaksanaan P5. Sudah kami kumpulkan maunya Bapak Ibu bagaimana, tema apa yang kita pilih. Nah, pada saat itu kita menyampaikan bagaimana kalau temanya sesuai dengan kegiatannya yang dekat ini. Ya setuju. Kemudian saya ajak membuat modul. Di awal membuat modul, Bapak Ibu pasrah dulu Mas modulnya, nanti kita mengikuti. Nah, setelah kita membuat modulnya menurut pikiran kita, ide kita sampaikan. Dari sekian ada saja yang tidak setuju. Nah, itu merupakan sebuah hambatan gitu, menurut saya. Tapi saya jadikan sebagai sebuah pembelajaran juga. Berarti beliaunya waktu itu mungkin tidak hadir atau saya kurang berkomunikasi dengan beliau. Jadi orang-orang yang sedikit mulai tidak setuju dengan alur yang saya buat, saya dekati. Menurut Bapak enaknya bagaimana? Bu, ini anak-anak kalau membuat ini kasihan urunan terus. Oke, kalau gitu kira-kira tema apa Pak yang tidak menyebabkan anak-anak urunan? Karena sebuah proyek Bu ya. Padahal kita sudah berusaha meminimalisasi mungkin anak-anak untuk tidak urunan. Karena sekolah kan memasrakan ke siswa dengan anggapan anggaran tidak ada, bukan? Ya sudah, anak-anak besok kita membuat pamflet atau flyer tentang pemilihan ketua OSIS. Otomatis anak-anak kan harus beli kertas, bertemani orang. Itu yang membuat beberapa guru kadang merasa kasihan sama anak-anak. Saya panggil, enaknya bagaimana Pak? Tapi dari sekian yang lain, no problem. Jadi yang ada pikiran berbeda dengan saya itu tadi yang saya dekati. Kalau berdasarkan baca itu, kalau misalnya melihat dari sisi ada teman-teman yang seperti itu, kalau kita lihat dari sisi aset tuh potensi sebenarnya mereka yang peduli. Betul sekali. Kalau yang lain mungkin aku cari. Nah, justru orang-orang yang seperti ini tuh jangan dianggap sebagai sesuatu yang menghambat. Juga hambatan, tapi hambatan itu bisa maksimalkan sebagai ada pembuka pikiran, memantik Ini yang nanti saya pakai di tema kedua terkait gaya hidup berkelanjutan.
karena kita kemarin ngumpul itu milih pengolahan sampah di SMK Negeri Sentul. Kita tujuannya green school. Green school. Nah, gitu. Jadi pengolahan sampah tumbuhan juga sampah plastik supaya sekolah kelihatan indah di tema kedua. Dan masukan-masukan dari beliau-beliau kemarin yang agak itu yang kami gunakan agar tidak terulang lagi. Nah, ini apa saja hal yang menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi ini? Yang menarik Iya. saat merintis komunitas praktisi. Menariknya dari segi pendidiknya, apa kegiatannya, apa siswanya? Yang menurut Bu Nur yang menarik? Yang menurut saya menarik, Iya. Yang bisa menjadi pembelajaran. iya, Buat Bu Nuril. banyaknya masukan dari teman-teman karena kita Tadi kan itu ya, Bu, ya. kumpul sama-sama. Itu aneh tuh. Share dolar puasa dari dalam ya. Iya. Pada awalnya saya merasa kok aku ini nolok bener sih, padahal saya ini sudah capek membuatkan modul sampai sekian hari saya nggak tidur, nyusun. Pada saat pelaksanaan hanya melaksanakan saja menurut saya kok masih ribet, nggak mau nggak. Berarti itu pembelajarannya belum berhasil. Kalau masih seperti itu. Kok masih ada yang ribet, nama yang lain lancar-lancar aja. Ternyata orang-orang yang begitu tuh di dalam kelas itu memang lebih semangat bu orangnya. Oh, di sini ada tugas menggunakan wifi, sementara di sini listriknya mati, nggak bisa. Waduh, telepon satpas banget. Nah, kita punya kegiatan ini. Menariknya, kita menjadi lebih dekat. Yang biasanya kita tidak begitu komunikasi, kita tetap fokus sama mata pelajaran kita sendiri karena ini bergeraknya satu sekolah. Kita menjadi lebih sering ketemu, lebih sering berkomunikasi walaupun itu ada benturan pro dan kontra. Tapi setidaknya itu membuat kita menjadi seperti lebih dekat dengan teman-teman yang lebih menarik. Jangan-jangan itu hanya prasangka awal kita saja yang membuat diri kita sendiri terhambat. Ternyata diri kita sendiri. Tersinggungannya. Iya, itu yang saya aduh ternyata saya gini, aku wis tuwek. Aku tuh nyambut baik profesional, tak buang jauh-jauh pikiran saya. Jadi saya selalu berpikiran positif. Saya itu kan. Iya. Walaupun ada yang tak mau melaksanakan, ada yang ya sudah senior, merasa aku wis tuwek ngono, aku wis ditoto-toto. Tapi beliau termasuk mata pelajaran P5 dan wajib melaksanakan itu. Di kelas nggak mau melaksanakan, tidur-tiduran. Pak, saya kok bukan ditungguin anak-anak, kok dibiarkan mengerjakan sendiri ngapunten. Duh, saya nih guru olahraga, saya ada sendiri P5 di pelajarannya. Oh berarti beliau belum mengerti apa itu pelajaran P5, belum membaca keseluruhan. Jadi dia, aku ada mau direct di pelajaranku, aku nggak main wiki. Iya. Gitu. Oh, tapi memang usianya sudah di atas saya jauh, berarti kurang paham. Ya tidak apa-apa, saya dekati, saya biarkan. Gitu. Terus mungkin beliau melihat kanan kiri di kelas kok begitu, akhirnya ikut-ikut juga. Mulai memahami mungkin pelan-pelan, tidak enak juga sama saya. Akhirnya di akhir-akhir kurang 3 hari pelaksanaan B5, beliau mulai fokus di kelas semua. Alhamdulillah ya. Berarti dia belajar berdasarkan pengalaman melihat sekitar. Nah, ini apa rencana yang Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk ini? Pengembangannya ke depan? Pengembangannya ke depan, satu, saya akan lebih lebih sering berkomunikasi dengan beliau-beliau, lebih sering merapatkan diri agar bisa menangkap semua, bukan perbedaan sih, ide-ide yang tidak ada di saya. Kemudian lebih mendengarkan mereka-mereka terkait dengan kedepannya yang saya buat, gitu. Karena bagaimanapun pendapat beliau-beliau dari komunitas itu merupakan sebuah potensi yang harus kita pakai untuk mengembangkan komunitas kita. Dan insya Allah kalau kita terus berjalan bersama, ya apa yang kita tuju insya Allah akan berjalan. Amin. Nah, ini Bu Nuril, ini kita sudah sesi kita pendampingan yang ini selesai. Yeah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke
mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya. Nah, ini sekarang berarti kita langsung masuk sesi ini, kita persiapkan supaya nanti teman-teman juga enak memahami. Ini untuk hal-hal yang harus dipersiapkan oleh penulis itu di PowerPoint-nya apakah sudah disiapkan semuanya ini atau bagaimana, atau ada perlu waktu tambahan? Insya Allah sudah, walaupun mungkin tidak maksimal, insya Allah sudah. Semoga saya bisa lancar. Monggo sampun Profesor Biwasili Ambil Oketan Yurisani yang yang terhormat Kepala SMK Negeri Senduro Bapak Dr. Haris Leviatno SHMPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Pendidik SMK Negeri Senduro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk mendukung Nuril dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rodo Ayun dari SMK Negeri 1 Lumajang. Di sini saya sebagai pengajar praktek PGP dan kebetulan mendampingi Bu Nuril dan Pak Bambang. Di sini ada 2 sesi, ya ada 2 sesi bergantian. Nah, mohon izin Bapak untuk kedepannya kita ini akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah dibuat oleh Bu Nuril. Nanti Bu Nuril adalah tugasnya mengkomunikasikan visi dan paradigma perubahan yang sudah dibuat. Nanti mohon bantuan masukan dari Bapak Ibu untuk melengkapi agar paradigma perubahan ini bisa mengembangkan SMK Negeri 1 SMK Negeri Senduro. Ini masih terjangkau. SMK Negeri Senduro. Satu sih. Nah, ini nanti perannya Bu Nuril ini sebagai pemimpin diskusi. Nah, Bapak Ibu di sini nanti sebagai peserta diskusi untuk melihat visi dan paradigma perubahan untuk program-program selanjutnya untuk SMK Senduro nanti. Ini mohon dibantu nanti, dan saya sebagai untuk memoderasi saja dan saya mengawasi jalan diskusi. Untuk pembagian waktunya saya akan ke Nuril, kita punya kesempatan 110 menit Bu Nuril. 110 menit, mohon dimaksimalkan waktunya. Silakan Bu Nuril. Silakan. Terima kasih. Saya harus berdiri ya, Bu. Oke, kita mau membacakan visi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Senduro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Program Keahlian, dan Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMK Negeri Senduro. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu pun menghadiri kegiatan pada pendampingan 2 kali ini, di mana kita pada siang hari ini akan mengadakan diskusi bersama terkait dengan analisa visi sekolah kita, apakah sudah berpihak kepada murid sesuai dengan acuan kurikulum Merdeka atau belum. Kalau memang belum, marilah kita analisis bersama. Kemudian nanti kita akan berjalan bagaimana mewujudkan visi sekolah itu dalam wujud rencana dalam prakarsa perubahan yang nanti kedepannya insya Allah bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Salah satunya yang saya tampilkan di depan Bapak Ibu, saya menyapa panjenengan semua pada pagi hari ini dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada salam dan bahagia? Ini merupakan sebuah salam bagi kita semua di kurikulum Merdeka. Karena dengan salam itu adalah sebuah doa untuk kita semua dan bahagia. Semoga kita dalam melaksanakan aktivitas selalu diberi kebahagiaan. Karena dengan doa dan rasa bahagia apa yang kita laksanakan dalam mencari pengetahuan bisa menjadi lebih mudah kalau kita bahagia melaksanakannya. Amin. Semoga panjenengan selalu dalam kondisi
baik dan bahagia. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sesi ini marilah kita tenangkan hati kita dan pikiran kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Nah, kalau pada saat di LMS-nya guru penggerak ada seperti itu, hadirkan rasa ingin tahu bersama di sini, rasa syukur dan rasa welas asih untuk saling menghargai setiap pendapat yang ada. Nanti kita secara santai saling berdiskusi, berkomunikasi terkait dengan analisa visi sekolah. Ini bukan perlu serius, harus bagaimana, karena kita menyampaikan ide-ide kita terkait bagaimana mewujudkan sekolah impian kita. Sesuai dengan modul yang saya harus dikembangkan saat ini, yaitu di kebetulan Bu Ayu hari ini hadir mendampingi kami terkait dengan modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Berarti juga terinput juga terhadap visi sekolah kita. Ini pun agendanya nanti kita akan menganalisa visi sekolah Bapak Ibu, kemudian juga mewujudkan prakarsa perubahan. Nanti sebelum kita menganalisa, kemudian mewujudkan dalam bentuk prakarsa perubahan, Bapak Ibu nanti saya beri pengantar sedikit apa terkait dengan pentingnya visi, kemudian apa terkait dengan paradigma dalam melakukan perubahan sekolah kita, kemudian terkait dengan apa, yaitu suatu alat bantu merumuskan prakarsa perubahan di sekolah kita, dan ataupun terkait dengan kerja berpikir strategis untuk mengamati, meniru dan memodifikasi, dan nanti ada refleksi untuk kita bersama. Semoga kegiatan di pagi hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kita, terutama untuk saudara. Ini tujuannya di pagi hari kita akan bersama-sama, kita sebagai komunitas bersama di sini SMK Negeri Sindoro nanti mengembangkan, mewujudkan visi sekolah bersama. Dan ini nanti tujuan capaian umumnya. Semoga bisa nanti kita bisa merumuskan visi yang menggerakkan hati, dan kita bisa berkolaborasi bersama dengan seluruh keluarga di SMK Negeri Sindoro, mulai dari pengawas, kepala sekolah, seluruh Bapak Ibu guru, komite, siswa, dan seluruh warga sekolah untuk mengembangkan cita-cita sekolah kita yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu berprofil pelajar Pancasila, kemudian mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang selalu positif dan apresiatif. Tujuan khususnya nanti kita bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila, merumuskan visi kalimat yang dari hati kita, kemudian bisa menggerakkan dari hati seluruh elemen di dalam sekolah, melakukan prakarsa perubahan, kemudian bisa memahami prakarsa perubahan dari setiap dalam mencapai visi dan misi sekolah kita, kemudian membuat prakarsa perubahan dan menjalankan rencana prakarsa tersebut. Ini tujuan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Sebelum masuk ke pentingnya visi dalam membawa perubahan, Bapak Ibu saya bukakan sebuah puisi. Puisi ini luar biasa sekali, diciptakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di dalam puisi ini tersirat sebuah visi yang luar biasa, yang mewujudkan merdekanya negara kita menuju sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Permisi Bapak Ibu, saya akan membacakannya ini. Semoga saya membacanya tidak jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kalbet,
dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri, jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Oliosio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Oliosio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Itu dulu. Yang sekarang harga mati toh? Saya dimasukkan saya. NKRI Harga apa? dari puisi tadi yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Apapun yang dilihat di seluruh wilayah Nusantara, yang dilihat oleh beliau hanya satu, Indonesia. Di kata-kata terakhir, melihat mata-mata orang desa. Jadi kan orang desa yang bertanya, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Yang dilihat hanya satu oleh Presiden Soekarno waktu itu. Apa Bapak Ibu? Indonesia. Sebuah apa itu Bapak Ibu? Nasionalisme. Masa nasionalisme yang sangat sekali diharapkan oleh masyarakat Indonesia waktu itu di tengah kebelengguan penjajah Belanda. Sebuah harapan, sebuah keinginan besar yang luar biasa, sebuah cita-cita yang termasuk merupakan sebuah visi tujuan dari seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka. Itu yang bisa kita lihat. Dan kita Bapak Ibu, itu kita melihat luar biasa cita-cita yang dituliskan oleh Bung Karno untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kita sekarang sebagai pendidik, sebagai orang yang berjuang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk anak didik kita tentunya menangkap apa yang ada di harapan anak didik kita. Bapak Ibu tentunya pada saat peristiwa kegiatan PPDB, kita berusaha melakukan sosialisasi dengan luar biasa. Anak didik kita akhirnya daftar ke sini tentunya membawa apa Bapak Ibu? Membawa harapan yang besar. Mereka tidak mau daftar ke SMA Negeri Sinduro. Mereka datang ke SMK Negeri Sinduro. Tentunya dengan apa Bapak Ibu? Dengan membawa apa? Mimpi. Dengan mimpi, dengan harapan yang sangat besar dan luar biasa sekali. Dan tentunya pada saat anak-anak daftar ke sini, mereka hadir ke sini dengan dukungan orang tua, dengan maksud membawa perubahan visi tujuan agar tujuannya bisa tercapai. Kenapa anak-anak memilih DKV? Kenapa anak-anak kok memilih akuntansi? Kenapa memilih ULW? Kenapa anak-anak memilih jurusan agribisnis pengelolaan hasil pertanian? Mereka memilih tidak tiba-tiba memilih begitu saja. Ada makna di dalamnya. Luar biasa maknanya. Ada tujuan besar yang didukung oleh orang tuanya. Di sini kita sebagai guru punya tanggung jawab yang besar.
Apa tanggung jawabnya setelah anak-anak masuk ke sini? Kita jaring dengan berbagai macam impian yang diciptakan oleh SMK Negeri Sindoro. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Menciptakan peserta didik yang sesuai dengan visi sekolah. Menciptakan pendidik yang sesuai dengan visi sekolah. Terima kasih, Brian. Ya. Kita sebagai pendidik tentunya menjadi sebuah tanggung jawab untuk kita. Menjadi tanggung jawab untuk kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak didik kita yang sudah datang jauh-jauh dari sana, dari desa, di puncak gunung, datang ke sini daftar ke jurusan DKP. Apakah kita biarkan begitu saja? Hanya mengikuti alur begitu saja? Tidak. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang kelas, ruang belajar sesuai dengan harapan anak-anak. Bagaimana kita memadahi visinya anak-anak, harapannya orang tua. Mereka cita-citanya ingin menjadi seperti ini, daftar di sini. Kita punya tanggung jawab besar untuk menyiapkan itu semua, memfasilitasi itu semua dalam bentuk visi sekolah dan prakarsa pribadi yang ada di sekolah kita. Nah, dari sini Bapak Ibu, kenapa kok apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Jadi tadi saya mau menyetel sebuah video, kalau waktunya nggak cukup yaitu langsung saja nih. Sebenarnya videonya itu berisi motivasi kita untuk menjadi seorang guru agar bisa mengembangkan visi sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik pada anak. Visi di sini merupakan sebuah presentasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Anak-anak datang ke sini punya gambaran masa depan yang luar biasa, Bapak Ibu. Nggak mungkin datang ke SMK Negeri Sindoro pokok sekolah, tidak. Mereka punya harapan, punya mimpi. Karena visi itu adalah sebuah impian yang luar biasa, yang bisa terlaksana atau tidak. Yang penting sudah bermimpi. Kemudian tanda kecerdasannya sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi merupakan imajinasi. Jika anak-anak kita berimajinasi, Bapak Ibu, biarkanlah mereka berimajinasi, biarkanlah mereka bermimpi. Karena mereka dengan bermimpi, berimajinasi bisa memunculkan ide-ide dan keinginannya yang kadang kita tidak punya impian seperti itu, tapi anak didik kita memiliki impian seperti itu. Kalau pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi tidak terbatas, bisa saja mencakup ke seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu menurut Einstein. Dengan adanya impian yang dimiliki oleh anak didik kita harus bisa menggunakan. Kemudian kekuatan visi itu Bapak Ibu ada pada harapan nanti. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan. Murid kita adalah masa depan murid kita, yaitu masa depan bangsa kita. Murid kita adalah masa depan bangsa kita. Kita punya impian juga. Jika kita ingin melangkah maju, maka visi harus bersifat yang menyemangati. Apakah visi SMK Negeri Sindoro sudah bersifat menyemangati untuk kita semua, untuk seluruh warga sekolah? Bapak Ibu sudah melihat visi sekolah? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang hafal Bapak Ibu? Nah ini beberapa hari yang lalu kita bersama-sama rapat mengadakan revisi terkait dengan visi sekolah kita agar sesuai dengan prinsip dari kurikulum merdeka, yaitu berprofil pelajar Pancasila. Dan kita sama-sama mencoba mengaktualisasikan, merevisi visi dan misi kita secara bersama-sama. Dan visi sekolah yang sudah tercipta saat ini merupakan hasil pemikiran dari seluruh Bapak Ibu guru di SMK Negeri Sindoro. Di mana visi itu di dalamnya harus benar-benar menyemangati, memberikan kekuatan, bisa mengeksploitasi setiap kata di situ agar bermakna satu yang berkualitas. Di mana
visi ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang pemimpin. Siapa pemimpin itu? Ya Bapak Ibu, karena panjenengan semua adalah pemimpin-pemimpin pembelajar. Dan juga Bapak Kepala Sekolah dan siapapun di sini bisa menjadi seorang pemimpin. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati dan pikiran dan jiwa seseorang. Monggo kita cek bersama-sama, kita analisa bersama. Sebelum ke analisa visi dan misi, saya punya pertanyaan untuk panjenengan semua. Saya punya pertanyaan untuk panjenengan semua. Bapak Ibu, satu, saya punya pertanyaan begini Bapak Ibu. Saya memimpikan murid yang titik-titik. Bapak Ibu di sini semuanya kan Bapak Ibu guru ya, pendidik semuanya. Ya, tentunya di dalam pikirannya Bapak Ibu pasti itu di titik-titiknya itu ada ide yang luar biasa dari setiap Bapak Ibu guru di sini. Saya percaya bahwa murid saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk pasti di belakangnya itu berisi sebuah ide-ide kalimat-kalimat yang panjenengan berbeda lain daripada yang lain. Oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami untuk menciptakan visi tersebut. Kalau boleh saya tahu, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan di situ ya, 1, 2, 3, 4, 5. Monggo yang ingin menyampaikan, kira-kira kalau ada pertanyaan nomor 1 seperti itu, apa yang ada di benak dan pikiran Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu. Saya, monggo Bu Indi. kalau saya memimpikan punya murid itu yang jelas ini impian yang sepertinya semuanya hampir sama. Punya murid itu yang punya kompetensi sesuai dengan ilmu yang dia pelajari di sekolah. Kemudian tidak kalah pentingnya selain dia punya potensi, dia harus juga punya karakter yang bagus tentunya. Yang itu mungkin setelah masa pandemi ini mulai kita bangun kembali. Setelah pandemi hampir 2 tahun, sepertinya karakter itu hampir bergeser dari tujuan utama kita. Makanya munculnya profil belajar Pancasila. Itu saja sih. Terima kasih dari keponakannya luar biasa Bu Indri. Alhamdulillah punya mimpi ya. Kita semua punya mimpi, kita punya impiannya Bu Indri, yaitu satu, kepingin anak-anak didik kita di SMK Negeri Senduro itu benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensinya. Mereka keluar dari sini sudah bulat sehingga siap terjun di dunia kerja. Selain itu punya karakter yang sangat diimpikan oleh Bapak Ibu guru di SMK Negeri Senduro. Karena sudah 2 tahun pandemi, secara tidak langsung merubah pola pikir anak didik kita yang dulunya mereka punya sopan santun luar biasa, mau berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, menundukkan kepala, dan itu mulai luntur secara perlahan. Dan yang menjadi impian Bu Indri, anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila luar biasa. Ada lagi impian dari Bapak Ibu guru? Pilih dulu. Saya menambahkan, tapi juga tidak jauh berbeda dari Bu Inde tadi. Saya memang memimpikan murid-murid saya itu ya karena ini adalah sekolah SMK ya. Jadi mereka mempunyai kompetensi sesuai dengan jurusannya masing-masing. Yang nantinya bisa dikembangkan kalau sudah lulus dari sekolah ini. Selain mempunyai kompetensi di jurusannya masing-masing, saya menginginkan siswa saya itu mematuhi peraturan tata tertib yang ada di sekolah ini. Nah, di dalam tata tertib terutama siswa itu banyak segala unsur sudah yang ada di sana. Nah, dari mematuhi tata tertib siswa tersebut bisa menunjukkan karakternya ya, menunjukkan karakter yang baik untuk dikembangkan. Nah, selain itu, selain mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, ya simpel saja saya pengen
apa itu istilahnya, siswa saya itu rajin untuk masuk sekolah dan siswa saya juga rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu simpel harapan saya ya, mungkin itu yang bisa membuat murid-murid saya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Bu atas infonya. Kalau tadi Bu Indri lebih ke karakter profil pelajar Pancasila gitu. Kalau Bu Yun lebih mendalam lagi anaknya itu disiplin juga terinclude juga di dalam profil pelajaran Pancasila. Kita belum masuk ke profil pelajaran Pancasila, tapi Bapak Ibu guru sudah punya impian yang luar biasa terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Untuk pertanyaan yang kedua, saya percaya panjenengan setelah bermimpi, panjenengan punya rasa percaya kepada mimpi. Karena percaya itu sangat penting sekali. Karena terkait dengan mimpi kita. Bapak Ibu, panjenengan percaya dengan murid panjenengan? Kira-kira percaya yang bagaimana Bapak Ibu? Monggo. Saya percaya bahwa murid saya mampu. Budian. Bisa. Budian percaya bahwa murid kita semua adalah murid-murid yang mampu. Ya Bu ya? Mampu. Kalau Bu Ana? Saya percaya bahwa murid saya bisa sampai ke depannya menjadi SDM yang baik sebagai penerus generasi bangsa kita. Percaya Bu ya? Bahwa anak didik kita adalah siswa yang memiliki SDM yang luar biasa sampai lulus nanti menjadi orang-orang yang sukses langsung Ibu. Alhamdulillah, harus percaya. Adakah yang tidak percaya di sini? Pak Mandala? Saya percaya bahwa murid saya bukan orang yang keren sekali. Saya percaya bahwa murid saya bukan murid yang bodoh. Betul Bapak Ibu. Tidak ada anak didik kita yang bodoh. Semuanya terlahir dengan potensinya sendiri-sendiri. Tidak ada yang bodoh. Terima kasih. Kemudian Bu Ana, Pak Mandala, panjenengan sudah punya rasa percaya pada anak didik kita. Semoga kita semuanya punya rasa percaya juga, agar mimpi kita bisa sedikit mulai terwujud dengan kepercayaan kita kepada anak didik kita. Kita harus percaya kepada anak didik kita. Jangan sampai tidak percaya. Untuk pertanyaan ketiga Bapak Ibu, pasti panjenengan punya ide yang tambah luar biasa lagi. Saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah, setelah kita bermimpi, kita percaya. Sekarang kita memimpikan murid kita yang benar-benar sadar bahwa diri mereka Adalah generasi milenial. Mbak Endah, Bu Endah, generasi Milenial. Generasi emas. Anda percaya punya mimpi murid kita benar-benar sadar mereka adalah generasi emas bangsa ini. Penerus bangsa. Penerus bangsa. Prima. Memiliki potensi yang luar biasa yang bisa membawa perubahan dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Tidak bagus sekali. Punya potensi yang luar biasa sehingga nanti bisa ke depannya, ke belakangnya anak bisa mengembangkan potensinya seperti itu. Secara sadar dari dalam diri anak-anak, dan itu di dalam impian kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Berikutnya, dalam mendidik mereka di sekolah, Bapak Ibu di sekolah pada saat mendidik mengutamakan apa? Bu Nikma mengutamakan pelayanan prima. Seperti apa itu Bu? Mengayomi. Mendidik, Punya tanggung jawab besar. punya tanggung jawab besar bahwa kita sebagai pendidik lebih mengutamakan penanaman karakter. Luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman. Yang berikutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin dapat mewujudkan impian itu. Yakin ya Bu? Yakin. Bu Nikma? Bahwa anak didik kita itu bisa mencapai impiannya dan bisa maju untuk kedepannya. Bisa mencapai impiannya dan bisa maju ke depannya sesuai dengan harapan, sesuai dengan visi anak-anak kita. Luar biasa Bapak Ibu.
Alhamdulillah kalau panjenengan punya keyakinan, rasa percaya, setidaknya ini adalah sebuah modal besar yang positif kekuatan panjenengan ke depannya untuk mengembangkan sekolah. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, melayani dengan pengetahuan baik. Ikhlasan dengan semuanya. Monggo kita sama-sama mewujudkan itu impian anak sekolah kita. Saling kerjasama juga dengan yang lain untuk mencapai impian tersebut. Impian tersebut bukan tanggung jawab kita pribadi ya Bapak Ibu, tapi semua elemen yang ada di Asamkara di Sudiro untuk mewujudkan visi anak-anak tersebut. Kita sanggup Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau begitu mari kita cek visi sekolah kita. 6. Visi sekolah kita apakah sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila di dalamnya? Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ada. Akhlak mulia. Ada ya Ria? Ada. Adakah mandiri? Adakah bernalar kritis? Adakah kreatif? Adakah gotong royong? Adakah berkebinekaan berbudaya? Kita cek di sini. Nah, apakah benar ini visi sekolah kita Bapak Ibu? Ya. Seandainya saya tutup, adakah yang hafal? Oke, Insya Allah. Dia hafal. Benar dia. Jadi sangat sesuai nih. Pada saat anak-anak kita berakhlak, pada saat anak-anak kita memiliki iman yang baik, maka semua orang akan mengikutinya. Iya. Yang berikutnya, sudah ada di dalam kata unggul. Unggul ini kemarin sempat kita bahas bersama-sama ya. Ada apa sih di dalam unggul itu Bapak Ibu? Ya, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatifnya, Ada apa lagi Bapak Ibu? Inovatif. Karena unggul itu bisa unggul di akademik maupun karakter profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah. Berarti untuk kata-kata walaupun hanya pendek itu, tapi simpel, tapi mengenang ke dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Yang berikutnya kata berbudaya lingkungan. Kira-kira mengenai ke bagian mana itu Bapak Ibu? Apa sih maknanya? Gotong royong. Bergotong royong ya. Karena ketika dia punya karakter bisa menjaga lingkungan di sekitarnya, mampu berkolaborasi untuk membersihkan, menjaga. Karena itu tidak bisa dilakukan sendiri, perlu dengan orang lain. Iya, Betul sekali Bapak Ibu. Di dalamnya berbudaya lingkungan. Berbudaya itu sebuah sikap pembiasaan nih. Pembiasaan yang baik, yang positif terhadap lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan hidup maupun tidak hidup nih. Bagaimana sikap kita, empati kita terhadap lingkungan kita, di mana yang namanya lingkungan kita tidak bisa berdiri sendiri, harus saling bisa terlaksana karena adanya gotong royong, kolaborasi kita semua elemen masyarakat di sekolah. Tidak hanya guru dan siswa, tetapi semuanya, elemen komite, orang tua, semuanya terlibat di situ. Ada satu lagi, adakah berkebinekaan global Bapak Ibu di dalam visi kita? masuk yang berbudaya lingkungan. Lingkungan itu kan tidak hanya lingkungan hidup, tapi juga di masyarakat. Baik karena masyarakat kita beragam, insya Allah visi kita sudah masuk ke dalam kebinekaan global. Tetap melihat bahwa di lingkungan kita itu tidak hanya satu suku, satu agama, tapi juga dengan macam-macam agama dan budaya. Misalnya saja di sekolah kita kan banyak Bu agama, tidak hanya Islam, tapi juga ada Hindu. Dari situ kan kita berupaya untuk menghargai perbedaan. Betul sekali. Kita membiasakan anak-anak untuk bersikap menghargai perbedaan ya Bapak Ibu. Anak-anak kita di sini agamanya ada yang Hindu, ada beragam, tetapi tetap saling menghargai perbedaan tersebut. Berarti masuk ke dalam kebinekaan global.
karena kita tidak bisa hidup sendiri, di dalamnya banyak suku, ada Madura, Jawa, tetapi tetap kita bisa berjalan selaras nih. Iya. Nah, dari situ di sini ada kata-kata mewujudkan sumber daya manusia. Siapakah itu Bapak Ibu? Siswa. Apakah kita sudah? Seluruh warga sekolah, terutama siswa kita, gitu ya. Berarti menurut Bapak Ibu guru semuanya di sini, analisa kita pagi hari ini terkait dengan visi sekolah kita, apakah sudah benar-benar mengimplementasikan karakter profil belajar Pancasila? Apakah sudah benar-benar menunjukkan itu sebuah harapan atau impian anak didik kita? Apakah sudah masuk ke dalam impian dan angan-angan dari orang tua anak didik kita? Sudah. Dan apakah sudah masuk ke dalam semua impian, harapan, dan keyakinan kita sebagai pendidik dan warga sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah sudah. Alhamdulillah Ibu, Bapak Ibu berarti visi sekolah kita setelah kita analisa sudah insya Allah mengcover itu semuanya. Kita sekarang ini belum loh Bu. Iya. Fokusnya adalah nanti ke bagaimana untuk mewujudkan visi ini menjadi program. Nah, di sini Bu Nuril nanti mengajak peserta diskusi untuk mengimplementasikannya itu menjadi program. Nah, makanya saya sarankan untuk mempersiapkan bagiannya itu tadi. Monggo Ibu. Nggih, matur nuwun Mbak Ayu. Bapak Ibu. Sakit diminum dulu. Dari tadi. Bagaimana? Ya, tadi saya itu salah persepsi, tak kira saya itu memberikan materi gitu. Ternyata langsung Ibu ya. Langsung Ibu. Kemarin teman-teman sempat udah dikirim nih materi yang mau dibahas. Iya. Ada informasi dari Pak Ilham. Nah, nanti bisa diskusi langsung oleh guru-guru. Misalnya mau langsung dikasih materi kok. Iya. Tetap aku. Tapi di dalam hati saya kalau nggak tahu dulu penjelasannya nggak akan tahu langkah-langkahnya gitu. Dan saya mencoba menjelaskan dulu. Semoga dengan waktu 2 jam itu cukup. Ternyata ada cukup itu. Cukup. Iya. Ternyata luar biasa. Kita ngobrol itu tak kira apa namanya masih banyak waktunya, ternyata sudah. Seperti itu. Makanya tadi Bu Nuril langsung praktek. Gitu. Iya. Karena tidak akan selesai, karena ini tadi kan juga terpegal gitu. Iya. Karena kita belum waktunya sudah takutnya nggak cukup nanti, kita nggak bisa ikut instruktur. Nah, makanya langsung kita akhiri gitu. Iya. Ini sekarang bagian penutup. Iya. Penutup ini adalah refleksi dari proses yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, ini apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Iya. Dari proses pendampingan hari ini, alhamdulillah Bu. Tadi awalnya saya ada banyak pertanyaan sebenarnya, apa yang harus saya lakukan, terkait apa, karena semua informasi di grup dalam bentuk ketikan ternyata tidak seperti yang saya tangkap gitu. Banyak pertanyaan, tapi alhamdulillah dengan pendampingan ini yang dimaksud tadi menjadi lebih jelas dan saya kedepannya bisa melangkah lebih pasti gitu, mengerti betul saya harus bagaimana. Dan dari pendampingan hari ini dengan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, saya sangat bersyukur sekali yang awalnya teman-teman mengira bahwa guru penggerak itu dianggap sebagai sebuah kepentingan pribadi, sehingga nggak perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Tapi dengan adanya panjenengan tadi berkomunikasi dengan beliau-beliau, alhamdulillah dari sekian persen Bapak Ibu guru bisa memahami betul apa itu, kenapa pemerintah mengadakan guru penggerak ini, sehingga kita mendapat dukungan penuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa dimiliki oleh teman-teman yang lain untuk kedepannya. Gitu. Nah, ini yang menurut Bu Nuril menarik nih, dan apa yang membuat itu menarik Bu? Di sesi pendampingan ini. Di sesi ini karena melibatkan orang lain itu
banyak sekali ide-ide yang saya tidak tangkap tetapi muncul dari teman-teman. Nah itu yang paling menarik, karena di sisi kemarin kita tidak berkolaborasi dengan banyak orang, hari ini kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak orang. Di situ kita bisa mengetahui kelemahan-kelebihan dari diri saya sendiri, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman yang sangat luar biasa, dan itu sangat saya butuhkan, dan itu yang paling menarik bagi saya. Berpikirnya harus ke saya membutuhkan itu, Iya, bukan betul. sama seperti Bapak tadi ngendikan, bukan maksudnya untuk menyerang. Jadi Iya, ternyata dan memang itu yang saya butuhkan, masukan dari Iya. Nah ini Betul sekali. apa menurut Ibu yang sudah baik nih dari pendampingan hari ini, dan apa yang harus diperbaiki Bu? Dari diri saya sendiri ya. Nggih, dari proses pendampingan ini, dari Ibu sendiri begitu. Apa yang sudah baik, waktunya sudah sangat pas Bu, sehingga pada saat saya mengkondisikan hal tersebut, Bapak Ibu guru yang lain sudah siap. Kemudian itu ya sudah baiknya, dan tadi dalam diskusi tadi sudah berjalan dengan cukup lancar menurut saya. Dan yang perlu saya perbaiki lagi ya terkait bagaimana cara berucap, bahwa saya itu dalam menyampaikan suatu hal bukan seperti pada siswa, tapi saya kepada teman sejawat, di mana beliau-beliau itu adalah orang-orang yang hebat dan punya ide potensi sendiri yang sangat kita butuhkan untuk mengembangkan sekolah. Itu yang harus saya perbaiki dalam berbicara, dalam menyampaikan suatu hal, agar beliau-beliau di depan itu bisa memberikan masukan yang positif bagi saya ke depannya. Luar biasa Bu Nuril, alhamdulillah ini saya juga melihat dari LMS juga Bu Nuril luar biasa. Saya melihat perkembangan dan progresnya luar biasa, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas tapi benar-benar memaksimalkan supaya tugas itu bisa membentuk diri Bu Nuril nantinya akan maunya seperti apa. Saya bisa melihat itu, tidak hanya sekedar berkomentar sedikit Bu. Saya mengapresiasi sekali, komentarnya mesti panjang-panjang begitu. Itu sangat saya hargai. Nah, di LMS ini terkait dengan pendampingan individu nanti harus dibuka ya di pendampingan individu, ada form-formnya nanti yang harus buka yang pendampingan individu ya Bu. Ya Bu, jadi nanti ada namanya lembar umpan balik diri. Nah, di lembar umpan balik diri ini menyebarkan kuesioner Bu. Menyebarkan kuesioner lembar umpan balik, responden kepala sekolah itu 1 rekan 5 orang, kemudian perwakilan murid yang Ibu ajar itu 5 orang. Nanti Ibu sesuaikan. Di sini kan di LMS itu kan ada untuk TK, untuk SD, untuk SMA. Karena SMK nggak ada, kita ngikut yang SMK. Jadi sekian itu 1 kepala sekolah, 5 rekan, 5 dari siswa dan Ibu sendiri. Itu nanti diprintkan 5 rekan, 1 siswa. 5 siswa. Oh, 5 siswa. 11 Ibu sendiri. Itu diprint, disebarkan ke beliau-beliau ini, ke anak-anak juga, memang diisi. Setelah diisi dikumpulkan Bu Nuril lagi. Bu Nuril menginputkan di LMS. Itu sudah ada. Itu jangan sampai ke pendampingan ketiga. Jadi sudah 1 minggu sebelum PI itu sudah harus dilakukan. Kalau di dalamnya memang isinya 5 guru, apakah sudah tersedia form 5 juga? Oh, formnya itu nanti kalau di LMS itu nanti next input lagi nama. Oh, ada nextnya ya. Nanti Ibu explore sendiri sampai di LMS ini. Nanti ini prosesnya akan saya catat di jurnal, nanti saya komunikasikan dengan fasilitator, kemudian saya akan membuat laporan seperti biasa, saya uploadkan di LMS. Nah, ini tetap semangat Bu. Nanti semua praktek-praktek baik itu jangan lupa untuk di-upload di portofolio digital.
Jadi masing-masing modul kan ada banyak karya itu yang sudah jangan hanya diupload di LMS saja, tetapi diupload juga di portofolio digital. Iya, semuanya semua yang bisa diupload monggo diupload sampai semua yang itu kerjakan, jangan hanya di folder ini saja, karena di situ merupakan proses penilaian yang akan saya lakukan juga. Jadi proses penilaiannya nanti 50% di hasil, 50%-nya di kami. Itu mohon sampai dimaksimalkan. Jadi Bu Nuril, sekian untuk pendampingan hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan hasil dari pendampingan ini sebagai Bu Nuril terutama, dan bagi saya juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Amin ya. Terima kasih Mbak Ayun ya sudah menemani saya. Tetap semangat juga untuk Mbak Ayun, sabar. Semoga sehat selalu. Matur sangat atas masukannya, atas sarannya. Insya Allah kami kedepannya berusaha. Amin. Boten anu lagi nih, saya melihat hari ini Bu Nuril agak ada shock-shocknya begitu atau memang karena sakitnya? Ya Allah. Jadi mau agak bergembira, tidak bisa. tenaganya tidak ada. Bisa apa Bu? Kita akhiri, saya akan lanjut ke sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.